Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun berada. Kembali lagi Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di Pro 4 RRI Makassar. Nah, obrolan kali ini atau obrolan musik budaya, info kesehatan, Bang Rian kembali ditemani oleh dokter-dokter cantik, masih muda-muda dan berprestasi. Dan kali ini Bang Rian bersama dengan Dokter Gigi Risnayanti Anas MKG. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Dan tema obrolan kali ini, sahabat budaya, terkait dengan seputaran gigi dan mulut, namun terkhusus tentang bahan kedokteran gigi dalam Islam. Nah, langsung aja kita kenalan langsung dengan dokter kita. Halo dok. Iya, Karyan masih muda kan? Iya, ini dengan dokter Gigi Risnayanti Anas MKG, benar ya? Iya. Bagaimana kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan dari luar ke sini? Ya, lancar. Lancar. Udah macet ya? Ya, alhamdulillah tidak dapat macet. Ternyata dokter ini masih muda. Beliau adalah dosen tetap di UMI. Ini UMI dok, kampus saya juga dok. Iya. Saya alumni UMI juga. Fakultas FKM dok. Oh, iya. Seatap berarti. Seatap. Satu alma mater. Iya. Dok, ini pendengar mungkin penasaran apa sih itu MKG dok? Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, oke. Kalau MKG sendiri itu dia sebenarnya serata dengan magister. Nah, dia mengkhusus ke magister untuk bidang-bidang ilmu kedokteran gigi. Nah, kalau itu kan ada banyak, ada komunitas, ada kedokteran gigi klinik, ataupun misalnya seperti saya ini konsentrasinya itu di biomaterial kedokteran gigi. Artinya lebih kepada menjadi dosen gitu ya, pemateri. Namun bisa jadi spesialis juga ya dok ya? Ya bisa kalau sekolah lagi. Sekolah lagi, kan ada beasiswa dok. Iya. Oke dok, ini menarik obrolan kita hari ini, pagi ini, terkait dengan bahan kedokteran gigi dalam Islam. Ini kan ada Islamnya, kenapa bukan umum? Nah dok, bisa jelaskan sedikit dok, memang ini bagaimana, memang ada terkhusus untuk Islam bahan kedokteran giginya dok? Kalau secara umum sih kalau bahannya bahan kedokteran gigi ya. Jadi bahan kedokteran gigi itu kan bahan-bahan yang kita pakai untuk menunjang pekerjaan di bidang kedokteran gigi. Nah, kalau dengan penambahan Islam tentu saja di situ akhirnya nanti ada sesuatu yang tentu saja mengikat di situ. Karena kan maksudnya kita di Islam itu ya ada aturan apa yang tidak harus, yang istilahnya kalau halal dan halalnya. Ya, benar sekali. Jadi dia arahnya itu ke konsep penggunaan bahan yang halal. Kalau kita memandang bahan kedokteran gigi itu secara Islami begitu ya, dalam bidang Islam. Tapi memang kalau kita melihat memang sebagian besar atau seluruh mungkin bahan ada memang bahan yang mengandung non halal ya dok. Kalau secara umum ya, kalau bahan kedokteran gigi itu kan dari awal dia itu bahan yang kita gunakan itu hampir 80% lebih itu kan bahan-bahan yang kita impor dari luar. Jadi untuk masuk ke di Indonesia untuk penggunaannya itu yang pertama kan dia harus ada izin layak ya untuk di Indonesia. Kayak BP POM gitu ya? Iya, atau ada juga yang standar SNI kan? Oh iya, SNI. Kemudian setelah itu beberapa bahan juga karena kita adalah negara dengan mayoritas Islam, Muslim. Jadi persyaratan berikutnya adalah sertifikat halal. Mungkin bisa disebutkan salah satu bahan yang memang mengandung non halal itu ada seperti apa itu dok? Kalau yang awal-awal itu menjadi boleh dibilang juga itu kayak jadi satu kontroversi gitu ya. Jadi itu bahannya itu ada yang namanya spongestan itu. Jadi bahan ini seperti spon yang dimasukkan ke dalam
Gigi, luka mulut. bekas pencabutan gigi, itu dia dengan maksud untuk mengurangi perdarahan dengan lebih cepat. Iya. Nah itu kan dia berbahan dasarnya itu adalah kolagen, kolagen dan dia kayak jelly dari hewan. Dan awalnya itu kan ada yang mohon maaf, jadi dia terbuat dari hewan yang untuk kita muslim itu haram untuk kita. Jadi misalnya seperti babi gitu. Ya, benar. Nah, tapi seiring dengan perkembangan Sphingostan itu sekarang sudah ada yang halal. Ada sumber lainnya. Iya, jadi ada sumber lainnya. Dan itu dari dalam negeri sendiri itu sudah ada, ya. Jadi kalau kita berbicara bahan atau material itu dia perkembangannya pesat. Jadi karena penelitian itu kan selalu ada terus bersambung. Jadi yang dulu mungkin bahan-bahan itu hampir 100%, 90% itu semua kita impor. Sekarang sudah ada dari produk dalam negeri itu sudah banyak. Berarti memang sebagian besar bahan-bahan itu memang dikeluarkan juga oleh MUI juga ya? Iya, jadi kalau sertifikat halalnya tentu melewati MUI. Jadi kan meskipun dia mungkin bahan dasarnya halal, akan tetapi kan dalam prosesnya dari mulai bahannya, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana penyimpanan, distribusi sampai pemakaian, tentunya itu harus memenuhi kriteria halal. Jadi titik-titik kritis kehalalannya itu harus tercapai untuk mendapatkan suatu sertifikat halal. Ini kan kalau kita melihat Ibu kan sebagai dosen juga, apalagi di UMI, memang diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa bahwa ini bahan-bahan yang halal dan halal juga diajarkan ya. Ya, kalau kami sendiri di kedokteran gigi UMI itu, jadi memang ada satu blok mata kuliah ya, yang semua kedokteran gigi saya rasa ini ada karena memang dia kan ada di kurikulum ya. Tetapi di poin capaian pembelajarannya itu ada penambahan khusus. Jadi kayak misalnya halal herbal medicine misalnya, atau obat-obat yang halal bahan. Jadi dia ada satu dua topik yang memang mengkhusus untuk bahwa bagaimana bahan itu menjadi halal itu kita berikan kepada anak didik. Jadi kita tidak memberikan merek. Jadi kita tidak memberikan merek bahwa kamu jangan pakai merek A. Jadi merek-merek yang tidak halal itu ini. Saya rasa itu kan berkembang terus dan itu adalah pengetahuan secara umum ya. Dia akan cari tahu sendiri. Iya, benar. Akan tetapi kalau kita kasih dasarnya bahwa yang dikatakan halal itu seperti ini. Jadi selain topik teori kedokteran giginya secara kita kasih menyeluruh, nah ada sisipan yang namanya kita itu ciri khusus karena kita ini kan brandnya Universitas Muslim ya Indonesia. Jadi mungkin itu yang membedakan kedokteran gigi UMI dengan kedokteran gigi yang lainnya. Jadi ada tambahan capaian-capaian pembelajaran yang sifatnya khusus. Oke lah, kalau kita melihat ini kan UMI Muslim dan sedangkan yang lain non. Bagaimana bisa membedakan ketika ini mahasiswa sudah lulus, dia bekerja, bagaimana membedakan ini dokter yang memahami ilmu halalnya kedokteran gigi dan tidak? Bisa dibedakan itu, Dok? Saya rasa kalau itu mungkin agak sulit ya. Iya. Karena seorang dokter gigi muslim pun ya, jadi istilahnya kalau kita dokter gigi muslim pasti kita memegang teguh bahwa ada aturan yang mengikat kita bahwa apa yang kita berikan itu harus tidak boleh haram, tapi maksudnya kehalalan itu kita utamakan karena itu adalah suatu kewajiban. Tapi itu pun pasti akan kembali kepada persepsi dari dokter gigi masing-masing. Ya, tanpa kita harus dengan tentu saja mungkin ada pertimbangan khusus dan lain sebagainya ya. Tapi ada kode etiknya, Dok, ketika memang kalau kode etik kan itu berlaku menyeluruh ya, jadi poin-poinnya banyak. Termasuk ini kaitan dengan Islam. Kode etiknya ada. Kalau kode etiknya itu kan kalau kita memilih suatu perawatan artinya itu berhubungan dengan material ya, atau bahan ya, karena bahan itu kan dia sangat erat kaitannya dengan perawatan yang kita berikan ya. Jadi dalam memilih itu kan kita terikat sama 4
kaidah bioetik ya. Jadi yang pertama adalah apakah yang kita berikan itu memberikan efek yang baik, kemudian tidak merugikan, ya, kemudian justice, jadi maksudnya itu harus berlaku adil untuk semuanya. Jadi kemudian yang terakhir, keputusan terakhir adalah yang paling tinggi itu adalah pasien adalah penentunya. Oh ya, Ya. dia mau gunakan atau tidak ini Iya, bahan. benar. Jadi apakah dia mau melanjut dengan perawatan ini dengan tentu saja kita sebagai dokter gigi sudah menjelaskan semuanya. Oh berarti ada memang ada SOP-nya ya, bahwa dijelaskan ke pasien bahwa ini bahan-bahan ini mengandung Iya, ini. itu termasuk di dalam penjelasan yang harus kita berikan sebelum kita meminta persetujuan pasien untuk mau menerima perawatan. Iya. Ya, karena intinya kan tubuh kita ini adalah milik kita ya. Jadi tidak ada yang bisa menentukan bahwa kita ini harus apa. Iya. Meskipun ya itu tadi. Jadi kita sebagai dokter ya memberikan apa namanya? Ini begini misalnya Iya. kondisinya ini ibu bisa perawatan dengan ini, Ya. ini apa keunggulannya ini, konsekuensinya ini, kemudian bisa juga ada pilihan yang ini. Ya. Jadi setelah semua penjelasan diberikan, itu kemudian kembali kepada pasien bahwa akan mengambil yang mana. Jadi istilahnya semua fakta kondisi kesehatannya sudah kita beritahu. Jadi kita tinggal tunggu keputusannya untuk kita lakukan eksekusi ya. Bukan eksekusi. Penanganan. Ya, penanganan. Aduh kok jadi serem ya jadi. Enggak. Jadi ya dok. Ya dok, ya, misalnya dok, ketika memang ini pasien, ini lebih kebanyakan bahannya ini pada perawatan gigi kah atau dalam pembedahan mulut dan gigi? Kebanyakan ini bahan yang non halal itu di mana dok? Saya rasa kita tidak bisa kelompokkan apakah dia lebih perawatan, tapi itu adalah beberapa bahan yang istilahnya menjadi kontroversi karena komposisinya ataupun prosesnya. Iya. Akan tetapi itu semua maksudnya berlaku semua untuk perawatan gigi, jadi tidak dipilah-pilah. Cuman itu yang saya katakan tadi bahwa dari awal munculnya misalnya udah jauh ke belakang itu jadi kontroversi dan bahan itu sudah ada second opinion, ya, jadi sudah ada pilihan yang lainnya, dan itu terus dikembangkan oleh para peneliti ya di bidang biomaterial ini. Jadi kalau boleh dikatakan sih ya ini salah satu bidang yang perkembangannya itu cukup pesat, cepat. Ya, jadi karena juga sangat erat hubungannya dengan teknologi. Oh iya betul. Dok, misalnya pengalaman ya dok, ketika ada seorang dokter gigi tidak menjalankan SOP bahwa ini bahan mengandung ini. Ya, seperti contoh saya kemarin, mungkin karang gigi kan itu kan berdarah. Ya, seperti ada jelly untuk penyumbatan pendarahan kan, terkadang ada biasa non halal. Itu kalau ketika tidak melaksanakan SOP memberitahu kepada pasien, tidak memberikan tahukan bahwa ini mengandung ini, ada sanksi diberikan dok pada. Saya rasa itu ini ya, kalau sanksi saya tidak bisa berbicara sanksi ya karena. Tapi itu menyalahi SOP etika. Jadi SOP-nya adalah apa yang akan kita lakukan kepada pasien, maka pasien harus tahu, termasuk keuntungan ataupun kerugiannya. Saya rasa intinya itu ada di situ. Intinya, oh iya dok. Jadi dok, kalau kita berbicara harga, kan beda ini yang halal sama non halal ini condong kemana yang mahal ini? Apakah yang bahan yang halal kan non halal dok? Kayaknya kalau kita berbicara harga ya, jadi kalau harga itu masuk juga dalam pembahasan ilmu kedokteran juga itu terkait dengan kalau price. Harga itu kan dia sifatnya relatif ya. Ya karena mungkin bahan itu, apalagi kalau misalnya bahan itu adalah jadi bahan yang diimpor dari luar, dengan pengadaan dari dalam negeri sendiri kan tentu cost-nya juga lebih tinggi yang dari luar ya. Jadi sebenarnya dia tidak tersangkut dengan apakah dia halal atau tidak ya. Jadi saya rasa mungkin itu dari mungkin cost pembuatannya sampai dengan distribusi sampai kita terima sebagai pengguna, mungkin itu yang
membuat bahan ini jadi kalau price listnya itu jadi berbeda-beda. Tapi memang dalam ilmu materi, mungkin ilmu di perkuliahan, memang ada memang hadis yang diberikan ke mahasiswa. Jelas kau ini hadisnya dalam Al-Quran sehingga bisa dikaitkan dengan Islam. Memang ada, Dok? Ya, kalau dalam pengajaran Hadis kami, atau Al-Quran atau ayat? iya, jadi dalam pengajaran kami di kedokteran gigi UMI khususnya ya, jadi saya tidak berbicara konteks lain. Kalau dari segi kurikulum nasional untuk kedokteran gigi kan itu sama semua. Tapi karena kami di kedokteran gigi UMI ini ada plus, kita ini adalah berbasis Muslim, Universitas Muslim ya, Indonesia ini. Jadi setiap mata pembelajarannya itu ada satu poin yang harus ada integrasi ke dalam dua ini, adalah Al-Quran dan hadis. Karena ini kan pegangan kita, ini pedomannya. Jadi mahasiswa kami itu dibiasakan untuk fenomena apa atau materi apa yang mereka itu langsung ada integrasinya di bidang di Al-Quran ataupun hadis. Jadi, apakah cukup luas ilmunya Islam dikaitkan dengan medis? Iya, kalau kita berbicara medis dan Islam itu, kalau menurut saya ini ya, saya mesti bilang menurut saya. Ya, jadi kalau menurut saya ya, jadi kalau bidang medis atau kedokteran gigi itu kan dia itu cakupannya itu netral dan universal ya. Jadi bidang ini harus mencakup seluruh seluruh, kalau kami sering melakukannya bilang seluruh pelayanan medis yang kita berikan ini, dia harus mencakup tanpa kita mau melihat ada sekat-sekat apa di situ, apa ada sekat agama, budaya, ras. Itu kan kalau kita di bidang medis itu nggak boleh ada seperti itu ya. Itu yang itu saya pahami dan yang saya pegang gitu ya. Jadi seperti itu. Berarti memang dalam Islam ini, walaupun di kampus kita mengajarkan bahwa ada aturan Islamnya, maupun di kampus lain diajarkan juga ya. Kalau di kampus lain saya tidak berani berkata ya. Tapi kalau dari segi keilmuan kedokteran giginya itu pasti sama. Pasti sama. Ya, karena kita berkiblat pada satu acuan bahwa kurikulum untuk mencapai gelar dokter gigi harus mencapai beberapa capaian pembelajaran. Nah, untuk dari segi dari dipandang atau dikaji dari segi Islam, nah itu kalau itu saya cuma berani berkata itu di kami. Di kedokteran gigi UMI. Oke, Dok, kan ini kan banyak juga sekarang masyarakat menggunakan gigi kawat. Itu kan material juga kan, bahan juga. Benar. Apakah memang ada juga mengandung hal serupa begitu kayak non halal gitu? Kalau itu saya tidak berani berkata bahwa yang ada beredar ini itu ada yang tidak halal ya. Tapi intinya adalah kalau bahan tersebut bersertifikat halal dan dia memiliki SNI. Atau kalau misalnya dia obat-obatan itu BPOM ada, berarti itu insya Allah aman untuk kita gunakan. Dok, kalau kita melihat hal terjadi selama ini ya, sebenarnya itu Islam mendapatkan medis dalam ilmu kedokteran itu etikanya bagaimana, Dok? Kalau etika yang bagaimana ini maksudnya? Penempatan ya mungkin kayak tadi etika kedokteran memang bisa korelasi dengan ilmu keislaman juga ya, Dok? Ya, saya rasa kalau kita memahami dari kalau kita mungkin berbicara akhlak dan lain sebagainya yang menyangkut etik ya di keislaman itu, saya rasa tidak jauh beda dengan yang ada di dalam etik kedokteran. Biasanya apa menjadi kendala, Dok, ketika ilmu ini diterapkan di misalnya ilmu Islam diterapkan di medis? Apakah ada kendala atau tidak ada, Dok? Saya rasa tidak ada. Ya. Mudah-mudah saya sebut. Iya, semua istilahnya karena kalau itu mengalir ya, jadi mengalir dalam kehidupan. Jadi saya rasa sih fine saja semuanya. Tidak ada masalah. Ya, selama kita ada di jalur ya. Ya, baik kita di jalur medis atau di jalur karena kita adalah seorang Muslim, saya rasa itu berjalan beriringan. Iya. Tapi salah satu yang dokter bilang tadi, selain sumber hewan yang non halal,
Itu salah satu hewan yang halal dibolehkan itu dari hewan apa itu, Dok? Kan kalau maksudnya Kan biasa kalau babi itu kandungan minyaknya kan bisa jadi medis. Dan kalau yang hewan yang halal sendiri itu apanya diambil, Dok? kan kalau dia proses halal ini kan artinya dia harus melewati proses ya. Jadi kalau hewan itu kan saya juga tidak berani karena saya bukan concern di bidang agama ya. Jadi sepanjang dan sependek pengetahuan saya ya. Jadi misalnya prosesnya kan misalnya hewan itu harus disembelih misalnya. Iya betul. Jadi syarat-syarat kan kalau saya tidak salah itu untuk mendapatkan sertifikat halal termasuk dalam proses itu. Jadi yang hewan yang digunakan bukan hewan mati, dia disembelih. Jadi selama dia memenuhi persyaratan kehalalan itu, saya rasa itu fine-fine saja. Iya. Ya. Tapi ada memang batas-batasannya dalam penggunaan bahan-bahan kedokteran ini. Kalau bahan kedokteran gigi itu kan kita menggunakannya itu selalu sesuai dengan indikasi dan kontraindikasi dari kebutuhan yang dibutuhkan dari pasien. Ya. Jadi kalau misalnya dia sakit A, bisa dirawat dengan ini tentu dengan indikasi dan kontraindikasi. Dan dari awal suatu bahan ini untuk bisa digunakan kan untuk dia bisa istilahnya digunakan, mendapat izin untuk digunakan itu kan dia melewati banyak proses uji klinis, ya, mulai dari uji pertama sampai uji klinis ya. Jadi semua bahan itu kan misalnya dia tidak toksik ya, tidak racun. Kemudian dia kalau khusus kedokteran gigi kan dia harus biokompatibel dengan jaringan, dengan jaringan gigi. Kemudian dia harus melewati itu mulai dari kebutuhan misalnya dari sifat bahan, dari sifat mekaniknya, dia harus bisa menahan tekanan, tidak membuat iritasi dan lain sebagainya. Itu dia baru lolos. Jadi saya rasa kalau dari segi itu kan semua bahan material yang masuk kalau dia sudah dipasarkan, artinya dia sudah melewati uji bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Ya. Begitu juga kalau dia masuk ke Indonesia untuk mendapatkan sertifikat atau logo halal, nah dia lewati lagi satu pengujian lagi tentang kehalalan. Seperti yang saya bilang tadi, mulai dari proses pembuatan, mulai dari bahannya sendiri, proses pembuatannya, distribusinya, dan sampai akhir untuk bisa digunakan. Nah itu harus dia lolos semuanya. Mungkin juga, Dok, ya mungkin selama ini bahan-bahan yang kebanyakan non halal, mungkin kebanyakan peneliti yang non muslim mungkin. Mungkin ada hubungannya itu, Dok, atau seiring dengan banyaknya peneliti muslim sehingga ditemukan lagi bahannya. Jadi mungkin ya. Jadi kalau dari segi keilmuan ya, jadi mungkin kita tidak mengkotakkan bahwa yang ini adalah peneliti muslim atau peneliti non muslim, tetapi lebih kepada kandungan atau komposisi dari bahan itu yang potensial untuk menjadi bahan di kedokteran gigi. Jadi mungkin itu. Jadi mungkin ternyata ditemukan bahan ini misalnya dia dari gelatin babi misalnya, yang untuk kita orang muslim ini itu menjadi sesuatu yang haram ya, tapi mungkin ditemukan sehingga dia diteliti lebih lanjut. Ternyata misalnya ini ternyata kandungannya lebih. Iya. Jadi pada saat penelitian tentang suatu bahan, saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan kehalalan dan keharaman ini dulu, halal dan non halal ya, tetapi lebih kepada bagaimana komposisi bahan ini yang memiliki potensi untuk dijadikan bahan atau obat atau apa dan lain sebagainya. Untuk berikutnya setelah melewati itu mungkin baru masuk ke ternyata yang sejenis dengan itu ternyata ada. Jadi dibuat lagi lah untuk itu. Mungkin kebanyakan yang zat-zat kimianya mengandung di situ, Dok ya. Kalau misalnya gigi palsu itu terkadang ada, Dok, mengandung. Kalau itu kan tergantung bahannya ya. Kalau gigi palsu mungkin yang kayak kemarin ya materi dokter sebelumnya. Dokter sebelumnya mungkin karena saya juga mengikuti ini Pro 4. Jadi saya salah satu fansnya ini. Tapi memang terkadang ada, Dok, bahan material yang terkandung dalam gigi palsu.
Saya rasa selama ini sih nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Kebanyakan memang yang zat infus, mungkinnya obat oral. Mungkin itu hal-hal yang ya cuma sekian persen mungkin ya. Dan saya rasa, dan untuk masuk ke Indonesia itu kan juga dia melewati banyak Seleksi uji ya. untuk bisa ya, apalagi kan di sini apa terus berkembang ya, lokal pun seperti itu. Berarti selama ini memang kebanyakan bahan dari luar masuk ya? Dari awal itu memang kita tidak bisa menutup bahwa memang material yang masuk itu adalah material dari luar negeri. Kita impor dari luar. Ya. Tapi kalau kita melihat sekarang bagaimana? Sudah berimbang atau bagaimana, Dok? Kalau sekarang itu di dalam negeri sendiri, produksi dalam negeri bagaimana? Dalam negeri sendiri itu kemajuan untuk penemuan material-material baru itu berkembang sangat pesat. Ya, jadi yang dulu misalnya suatu bahan itu menjadi gold standar untuk terapi ini, untuk perawatan ini, sekarang itu sudah banyak pilihan. Dan itu berkembang sangat pesat. Oh iya, Dok, ini cukup menarik pembahasan kita. Namun kita dengarkan satu lagu dulu. Kita lanjut lagi pembahasan. Ada penanya satu. Nanti tanyakan, Dok. Yang kemana-mana sahabat budaya. Nanti Bang Rian sama dokter kembali lagi di ruang dengar Anda setelah mendengar lagu ini.
Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya. Mau mainan. Ih, nanti dulu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos BEMU ke sini. Kemahalan itu. Mau itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya. Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh. Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? So tau. Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Masih di 92,4 FM Pro 4 RRI Makassar, saya Batam Mulberiku. Kembali lagi Bang Rian di ruang dengar Anda bersama dengan Dokter Risna. Nah, Dok, nih saya bertanya lagi Dok. Ketika ada bahan material kedokteran, kan alkohol ini kan merupakan bahan haram di beberapa persen. Ketika memang ada dokter menggunakan hal itu bisa dikategorikan haram atau tidak Dok? Untuk menghentikan pendarahan atau apa Dok? Kalau alkohol kan kalau di kita di bidang medis itu kan dia berfungsi sebagai antiseptik ya. Kemudian alkohol itu juga kita bedakan jadi alkohol medis. Jadi dengan konsentrasi dan takaran yang medis. Gitu. Itu ada diatur dalam Islam juga Dok, dalam penggunaan itu? Kalau itu kalau dari segi keislamannya karena saya tidak konsen di situ ya, tetapi sepengetahuan saya, jadi alkohol yang kita gunakan ini adalah berbeda dengan khamar. Kan ini bagi ilmu medis mulut dan gigi kan tidak hanya dalam perawatan, terkadang juga memang ada penanganan untuk dibius total pasiennya Dok ya, benar. ketika ada masalah dalam mulut. Kan itu menggunakan semacam apa itu obat yang pembius itu kan narkoba ya gitu ya atau apa gitu Dok? Dia itu jadi dia obatnya ya obat anestesi Semacam, namanya ya. Ya, jadi untuk penghilang kesadaran gitu ya. Jadi kalau anestesi ininya itu lebih ke mana anunya Dok? Hukumnya itu ya menggunakan kan dalam hukum itu dilarang. Dalam hukum penggunaan kan itu ada kandungan narkoba kan salah ya Dok ya? Kalau obat anestesi narkotikanya itu kan jadi kalau kita berbicara saja narkotika dalam medis ya. Jadi kalau kita mengangkat narkotika dalam medis, nah itu ada aturannya tersendiri kan, kapan dia boleh digunakan untuk apa, pasien apa aja yang boleh dapat ini. Jadi khusus untuk golongan narkotika untuk penggunaannya itu tingkat pengawasannya itu sangat tinggi. Tapi itu tetap diatur dalam Islam juga dalam takaran-takarannya. Iya, kalau saya rasa kalau kita berbicara Islam secara luas ya, itu kan dia kalau kita Muslim berarti dia mengikut dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa mengkotakkan bahwa oh ini obat narkoba ini nggak diatur dalam Islam, itu tidak seperti itu. Saya rasa itu mengikut aturan sebagaimana aturannya narkotika ini bisa digunakan untuk kepentingan medis. Dok, apabila ada satu bahan yang sifatnya haram atau tidak dapat digunakan oleh Muslim, apakah seorang dokter tetap akan menangani pasien? Yang pertama kalau pendapat saya pribadi ya, jadi kalau pendapat saya pribadi, kalau ternyata misalnya kita harus melakukan penanganan
Kemudian obat itu kan ada pilihan seperti yang saya katakan tadi, sudah ada pilihan. Jadi sebisa mungkin kita memilih, karena kita ini basicnya muslim ya, jadi tentu kita memilih itu yang halal. Kemudian kalau umpamanya ternyata ya, jadi kita ini berumpama berumpama. Ternyata bahan yang pilihannya itu hanya satu-satunya. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Dan kemudian pasien yang akan kita tangani ini adalah hidup dan mati. Kalau saya rasa itu ada hukumnya juga kalau tidak salah ya. Jadi sesuatu yang haram dia bisa berubah menjadi halal jika itu menyangkut hidup dan mati. Jadi seumpama pasien ini kalau saya tidak tangani misalnya kita tidak berbicara misalnya dia infeksi berat dan lain sebagainya, saya harus memberikan obat dan pilihan satu-satunya kalau pasien ini mau selamat ini harus menggunakan bahan ini. Saya rasa saya menggunakan bahan ini dengan ketentuan tadi seperti yang diatur dalam Islam kan, sesuatu yang haram misalnya daging babi pun kalau itu bisa membuat orang menyelamatkan nyawanya ini orang itu kan berubah menjadi halal. Kalau saya berpegang sama yang itu. Berarti sama hal dengan kemarin vaksin, kalau tidak salah ya, vaksin ada mengandung itunya dibolehkan karena kondisi yang tertentu ya. Dan sekali lagi itu adalah pilihan pribadi. Tapi kalau misalnya pasien punya hak menolak bagaimana itu dok? Ya kalau dia dalam tolak, kondisi begitu. Iya. Dalam kondisi parah kritis atau bagaimana? Mau parah mau kritis, selama pasien menolak maka kita tidak bisa memaksa. Yang penting kita sudah menjelaskan bahwa ini satu-satunya pilihan dan lain sebagainya. Tapi kalau pasiennya tidak mau atau mungkin keluarganya tidak mau sehingga memutuskan untuk tidak mau, ya kita tidak bisa memaksakan suatu perawatan pada pasien jika dia tidak menginginkan. Tapi kalau melihat dari informasi, mungkin pernah dengar, pernah kejadian begitu ya dok ya, harus dilakukan tindakan begitu walaupun mengandung ini. Kalau saya pribadi sih belum pernah. Mungkin sudah kebanyakan yang halal mungkin ya dok ya. Mungkin saya ini lahir di zaman sudah banyak pilihan. Karena masih muda juga dok ya. Ini dok ada pesan dari kita, pendengar kita katanya, dok, apakah ada bahan kedokteran yang mengandung bahan non halal yang dibolehkan karena kondisi tertentu? Asmi dari Caming di Bone. Ya, saya rasa tadi jawabannya sama ya. Jadi kalau dia sudah ketahuan hukumnya itu dia ada di mana kan, itu kembali lagi kepada pilihan dan yang seperti yang baru kita bahas tadi. Kalau itu memang jatuhnya adalah darurat berhubungan dengan hidup dan mati ya begitulah. Tapi dok, kebanyakan ini bahan material yang mana ini digunakan ketika memang ada bahan yang non halal sendiri dok? Itu berupa apa dok? Kalau bahannya sendiri itu kita tidak dalam bisa penanganan api itu dok? Itu tadi salah satu contohnya. Pendarahan. Ya, jadi spongestan itu ya, yang dia berasal dari kolagen dan gelatin hewan ya. Kebetulan ini maksudnya ada produk yang itu dari berbahan dasar gelatin hewan yang dalam kita muslim mungkin itu tidak halal ya. Ya, tetapi kan seperti yang saya katakan tadi bahwa itu sudah ada pilihan ya. Jadi sudah banyak pilihan ya. Dan saya rasa untuk misalnya dia mau masuk ke Indonesia misalnya itu kan banyak gerbang yang harus dia lewati ya untuk sampai ke tangan praktisi seperti kami ini yang mau menggunakan. Iya. Dok, kalau kita melihat kita lebih mengajar materi apa di kampus UNMI sendiri? Kalau saya kebetulan bidang saya itu biomaterial ya atau dental material. Jadi saya lebih concern ke ini tentang bahan memang. Jadi bahan-bahan apa yang kita gunakan. Jadi mulai dibahas tentang komposisinya apa, jadi sifatnya itu apa itu. Ini jadi kalau bidang saya ini bidangnya lebih ke benda mati ya kalau di karena kalau yang klinis kan dia pasti berhubungan dengan kondisi klinik ya. Jadi akan tetapi kenapa
ini menjadi sesuatu yang substansi. Iya. Karena kalau tidak ada bahan, maka perawatan tidak bisa jalan. Gitu. Iya dok, ini satu lagi dok ya pertanyaan dok. Ini kan soal bahan-bahan material. Memang sekarang ada bahan herbal juga gunakan ya dalam Jadi kalau kita berbicara herbal, perkembangan herbal juga luar biasa ya. Jadi untuk back to nature ya. Ya, jadi ada selalu mengarah kepada kita menggali kembali bahan alam ya. Jadi kayak misalnya kayak orang-orang dulu iya. ternyata memang bermanfaat betul. Iya ya. serutnya. Jadi misalnya kalau kami di FKG Uni sendiri itu kami punya pohon penelitian ya. Jadi ceritanya kan ya yang diteliti itu adalah halal herbal medicine. Jadi dari berbahan dasar herbal. Kemudian tentu saja karena kita berbasis muslim, jadi tentu saja tidak lepas dari kehalalan bahan tersebut. Kemudian bahan dari herbal itu sebenarnya berkembang pesat ya. Jadi seperti waktu saya mau menyelesaikan pendidikan ya, jadi kita berbicara sedikit ini ya tariannya. Ya, jadi kebetulan tesis penelitian saya itu saya ingin membuat bahan tambalan. Jadi saya membuat bahan tambalan yang salah satu bahannya itu saya ganti dengan kalsium dari tulang sapi. Ya, jadi ya meskipun ini masih penelitian pendahuluan ya, jadi dia belum menjadi suatu produk yang bisa digunakan. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau selama ini kalsium dari bahan tambalan itu kita pakai kalsium sintetik. Jadi saya mencoba membuat suatu bahan tambalan komposit yang disinar-sinar itu biasanya, tetapi bahan pengisinya itu untuk kalsiumnya saya ganti dengan dari kalsium dari tulang sapi. Karena ya latar belakangnya kita di Makassar limbah tulang ini banyak. Oh bisa dimanfaatkan. Ya, jadi meningkatkan nilai limbah juga kan. Kita ada coto, ada palu bata, ada pondok kan. Berarti penggunaan daging sapi itu besar, sementara tulangnya kan bisa tinggal. Jadi itu yang melatar belakangi saya mau membuat suatu bahan seperti itu. Ya meskipun masih tahap awal. Tapi terkadang juga ada memang hewan selain hewan yang dihalalkan oleh Muslim, ada juga hewan yang non halal juga bisa digunakan kalsiumnya, dok. Iya, kalau kita berbicara tulang kan semua tulang itu mengandung kalsium. Oh, nah sempat terpintas dok. Apakah memang ada perbedaan bahan yang halal dan non halal ini sama kualitasnya atau berbeda, dok? Saya rasa kalau dari kualitas, kita berbicara kualitas komposisi itu kita tidak hubungkan dengan halal dan haram, tetapi lebih kepada komposisinya, potensinya bahan tersebut untuk bisa kita kembangkan menjadi satu material atau satu bahan yang bisa kita manfaatkan di kedokteran gigi. Iya, menarik juga dok. Iya, dok ini mungkin closing statement kita dok. Mungkin ada pesan penting kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tidak tahu kan, dia apakah ini bahan mengandung ini dan ini. Mungkin ada informasi penting kepada masyarakat. Kalau saya sih lebih kepada kita menjadi kalau kita jadi pasien, kita menjadi pasien yang cerdas. Ya, jadi istilahnya sekarang kan informasi tentang aturan dan lain sebagainya itu terbuka luas ya. Jadi istilahnya dan itu menjadi hak kita. Kalau saya selalu berpesan kepada pasien-pasien saya harus selalu mencari second opinion dari perawatan yang misalnya dan itu hak pasien itu. Itu kita berhak untuk misalnya kita diberitahu. Ya, itu pesan saya. Kalau saya sih pesannya cuma di situ aja. Tetap dokter juga mungkin dia tahu etika juga kan ketika dia ingin melaksanakan tugasnya. Iya, jadi kami itu jadi seorang dokter itu kita itu terikat kaki tangan semua terikat dengan istilahnya ada kode etik ada aturan ya. Dan saya rasa semua dokter pasti menjalankan kode etiknya. Oh iya.
Dok, mungkin saya ingin juga tahu bagaimana sih pengalaman dok sendiri sebagai dokter gigi. Mungkin enak dan susahnya itu apa sih sampai menggelar mendapat menyandang MKG apa? MKG. Iya, kalau profesi dokter giginya ya. Iya, apa enaknya, apa tidak enaknya? Ya kalau sama-sama yang namanya sama-sama seluruh profesi pasti ada enak dan tidak enaknya ya. Iya, iya. Kalian jadi di RRI ini juga pasti ada enak dan tidak enaknya. Iya, iya. Ya jadi kalau saya rasa kalau bidang pekerjaan ya kembali kepada kita sendiri ya. Jadi kalau saya sih yang kalau jadi dokter gigi itu sangat senang kalau misalnya kita melihat yang dari dia datang kesakitan, pulangnya udah nggak kesakitan. Itu suatu perasaan yang luar biasa itu kan ya. Jadi bisa jadi setidaknya kita bermanfaat untuk orang. Kalau saya itu ya tidak senangnya ya mungkin waktu ya. Jadi, kadang-kadang kita waktunya sangat pendek untuk spend time. Tapi untuk S1 sendiri itu berapa lama dulu, Dok? Kalau zaman saya itu S1 itu kan 4 tahun. 4 tahun. Cuman kalau dapat 4 tahun, Dok. Lebih. Mapalah, masih paling lama. Ada juga kan. Ya. Jadi kalau dulu kan kita S1 4 tahun, profesi 2 tahun ya. Jadi dia koas ya? Iya, profesi itu koas. Kalau sekarang S1 itu sudah bisa ditempuh dengan 3,5 tahun. Itu pun orang cerdas. Bukan cerdas, tapi rajin. Tapi sekarang Dok lagi rencana S3? Ya lagi siap-siap. Kalau rencana pasti. Kalau cita-cita iya. Cuman kapan terrealisasi ya kita menunggu saja. Memang itu di dunia kedokteran gigi sendiri, Dok, ada berapa spesialis sebenarnya, Dok? Kalau di kita sendiri itu kan kita itu ada terdiri dari 8 bidang ilmu klinis ya. Jadi itu ada yang konservasi khusus untuk tambalan gigi dan lain sebagainya. Kemudian prosto yang gigi tiruan, kemudian bedah mulut, ilmu penyakit mulut. Kemudian untuk kawat gigi bidang orto, bidang radiologi, kedokteran gigi juga ada. Ini juga kan ada juga dokter Islam Ibnu Sina kalau tidak salah ya. Itu memang diajarkan juga di situ bahan material apa yang dibolehkan oleh Islam juga. Iya, seperti kembali lagi bahwa bahan ini artinya bahan ini semua diolah selama dia memiliki potensi untuk menjadi bahan yang digunakan di kedokteran gigi. Adapun nanti ternyata mungkin belakangan ada misalnya ditemukan dan ternyata itu bahan dasarnya tidak halal, ya itu lain cerita lagi ya. Ada juga, Dok, mitos atau fakta ini ketika orang sakit gigi dia harus kumur-kumur air garam, apa memang secara uji klinis memang itu dibenarkan atau bagaimana? Jadi itu sebenarnya air garam itu kan jadi pada saat ini sebenarnya itu asam dan basah sebenarnya. Jadi di situ ada reaksi asam dan basah. Jadi dari asam, basah dan garam ini adalah masuk sebagai penetral. Iya. Tapi memang jadi kalau efeknya bermanfaat ya? Iya. Oh iya, oke. Baik pendengar, tak terasa memang waktu sudah mulai habis. kurang 7 menit menunjukkan pukul 11. Memang kita mau bahas lebih panjang lagi, Dok. Sebenarnya menarik ini, Dok. Tapi memang waktu membatasi kita. Insya Allah kita mungkin ada waktu, kita akan bahas lagi. Dan sahabat budaya, demikianlah dialog kami di program acara Mozaik Budaya Informasi Kesehatan bersama dengan Dr. Gigi Risnayati Anes MKG. Terima kasih, Dok, atas kesempatannya. Sama-sama. Iya. Baik sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya di Pro 4 RRI Makassar. Sampai jumpa pada obrolan berikutnya. Itu
Betul pasal
Antara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ih, sebel deh. Kan ini lagu daerah dari Indonesia. Kok diganti sama bahasa negara lain? Ya, abis dipakai orang lain baru sebel. Makanya, cinta dan juga nyanyi lagu-lagu daerah Indonesia biar gak dicomot orang. Bahkan kamu juga bisa loh nyiptain lagu daerah, dapat hadiah lagi. Masa sih? Emang iya? Iya dong. Yuk ikutan Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara 2023. Kamu bisa daftarin lagu orisinal kamu yang bernafaskan khas Nusantara dengan menggunakan syair berbahasa daerah yang sesuai dengan daerah masing-masing. Temanya tentang potensi budaya setempat, keindahan alam, nasionalisme, keberagaman Nusantara, dan persatuan bangsa. Diiringi minimal 1 alat musik, durasi maksimal 3,5 menit, dan belum pernah dipublikasikan secara komersial. Hadiahnya total 75 juta rupiah. Ya udah, daftarin yuk lagu daerah ciptaan kamu di www.cintalagunusantara.id. Info lebih lanjut kamu bisa follow Twitter, Instagram @cintalagunusantara, Facebook Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara. Pendaftaran lomba mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023. Final 9 Desember 2023 di Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara 2023, kebinekaan budaya Nusantara sebagai pemersatu bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut turut di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4.
Salah satu permainan tradisional Bugis Magale